Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini nih kita mau bedah lebih dalam materi soal eksekusi strategi. Dan ada satu tema yang kayaknya kuat banget ya, soal keseimbangan. Ya khususnya itu loh, tarik-menarik antara butuhnya kreativitas sama tuntutan disiplin. Seringnya kan kita mikir eksekusi itu ya udah, jalanin aja rencana, kaku gitu. Atau sebaliknya, wah harus liar idenya, inovatif terus. Tapi ternyata dari sumber-sumber ini, eksekusi yang bagus itu justru ada di tengah-tengahnya ya. Betul sekali. Itu inti masalahnya sering di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa sih keseimbangan ini penting banget tapi kok kayaknya susah gitu dijaganya? Ya itu dia. Tanpa keseimbangan itu, kita gampang banget kejebak. Kalau terlalu disiplin, kaku banget, bisa-bisa kita malah, jadi ketinggalan. Ada istilahnya di materi itu, planning myopia. Jadi kayak rabun jauh gitu, cuma fokus ke rencana awal, nggak peduli kondisi udah berubah. Oke, jadi terlalu patuh sama rencana awal malah bahaya ya? Iya, tapi sebaliknya juga, kalau terlalu kreatif, idenya banyak tapi nggak ada arah, ya gimana ya, jadi kacau juga, nggak ada hasilnya nanti. Iya juga sih. Tapi kan kreativitas tetap penting ya buat terobosan. Kayak pendekatan kontras yang dibahas itu, yang menantang asumsi dasar, itu kan butuh kreativitas banget. Banget. Pendekatan kontras itu contoh bagus. Jadi kreativitas itu bukan cuma nunggu wangsit, tapi proaktif gitu. Contohnya Netflix yang diangkat di bacaan itu kan, mereka berani nanya, kenapa sih mesti ada toko fisik? Kenapa mesti ada denda telat? Iya, pertanyaan mendasar gitu ya. Nah, pertanyaan kayak gitu yang akhirnya bisa, merombak industri penyewaan video yang udah mapan banget waktu itu. Keren sih itu, tapi ide sekeren Netflix pun kalau eksekusinya berantakan ya percuma kan? Disinilah peran disiplin itu masuk ya. Tepat. Makanya di materi juga ditekankan perlunya ketelitian atau ya disiplin itu tadi. Jadi kreativitas aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Kreativitas tanpa struktur ya bisa ambyar. Eksekusi itu butuh tujuan yang jelas. Rencananya juga harus terukur. Terus prosesnya disiplin. Termasuk juga tuh menetapkan target yang ambisius, stretch goals itu, sama deadline yang jelas. Kalau nggak ada fokus dan disiplin gini, tim bisa gampang banget kehilangan arah. Bener juga. Terus ada lagi nih, bahaya lain kalau disiplinnya kurang atau malah salah arah. Ada istilah tyranny of practicality. Apa tuh maksudnya? Tirani kepraktisan. Ya itu juga jebakan menarik. Itu kondisi di mana kita keenakan ngelakuin hal yang udah biasa kita lakuin karena rasanya praktis gitu. Tapi mungkin cara itu udah nggak efektif lagi, tapi kita nolak coba cara baru yang mungkin lebih kreatif, lebih pas sama kondisi sekarang. Oh, jadi karena udah nyaman sama cara lama ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini bahaya loh. Contohnya Polaroid itu, yang dibahas juga kan. Mereka itu kan sebenarnya pionir teknologi digital. Iya, duluan mereka kan? Betul. Tapi mereka kejebak tirani kepraktisan ini. Mereka coba jual kamera digital, tapi model bisnisnya masih kayak jual film instan yang lama itu. Bukannya bikin cara baru yang cocok buat pasar digital. Wah, sayang banget ya. Jadi kita punya dua kutub ini nih. Kreativitas yang butuh ruang bebas sama disiplin yang butuh aturan ketat. Terus gimana dong cara nyatuinnya? Ada saran dari sumber-sumber ini? Sesuatu yang perlu kita uji terus-menerus. Hipotesis ya? Iya. Jadi kita butuh kreativitas buat bikin atau adaptasi hipotesis baru kalau ada temuan baru. Tapi kita juga butuh disiplin buat nguji hipotesis itu. Ngukur hasilnya, terus belajar dari situ secara sistematis. Harus bisa kreatif dan teliti pada saat yang sama. Ada penekanan gitu di salah satu sumber. Oke, jadi uji coba terus belajar ya. Kreatif dalam bikin ide ujinya, disiplin dalam proses uji dan belajarnya. Betul. Dan ini kelihatan juga loh di tegangan lain yang dibahas, antara pengembangan kemampuan baru, ini kan sering butuh cara kreatif ya, sama tekanan untuk hasil jangka pendek yang nuntut disiplin biar target tercapai. Wah, iya ya, itu kan kejadian sehari-hari banget di lapangan. Tarik-menarik terus itu. Nah, itu dia. Artinya, menyeimbangkan kreativitas sama disiplin ini bukan cuma konsep di awang-awang, tapi tantangan operasional yang nyata banget. Dan artinya lagi, cara kita nyeimbanginnya pun perlu strategi sendiri. Harus disesuaikan sama konteksnya, tantangannya apa.
Nggak ada satu resep pas buat semua kondisi. Oke, jadi makin jelas nih dari pembahasan materi ini. Intinya, eksekusi strategi yang efektif itu ya gimana kita bisa menari di antara kreativitas dan disiplin itu tadi ya. Bukan milih salah satu, tapi memadukannya secara dinamis. Tepat sekali. Sukses itu datang dari kemampuan mengintegrasikan pemikiran kreatif ke dalam proses yang disiplin, menciptakan siklus belajar yang jalan terus. Eksekusi dan strategi itu kayak dua sisi mata uang lah dari proses belajar yang sama. Sip. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi yang bisa Anda renungkan. Ini terinspirasi dari semua materi ini sih. Tantangan terbesarnya itu mungkin bukan cuma gimana nyimbangin kreativitas dan disiplin di dalam rencana yang udah ada, Terus apa dong? tapi tantangannya adalah kapan kita sadar kalau cara kita menyeimbangkan itu sendiri udah nggak relevan lagi. Kapan resep keseimbangan kita itu perlu diubah secara fundamental gara-gara lingkungan bisnis di luar sana berubah drastis. Menarik. Coba ditanya ke diri sendiri. Seberapa adaptif sih resep keseimbangan kreativitas dan disiplin yang kita pakai sekarang ini terhadap gejolak dan ketidakpastian di luar sana? Ini kayaknya mengisyaratkan kalau kita butuh gaya strategi yang beda untuk kondisi lingkungan yang beda juga.